Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di program Morning Devotion. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita melangkah di sepanjang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari yang indah yang Tuhan beri buat kami di hari ke-9 di bulan Januari ini. Kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan beri buat kami. Sebentar kami mau belajar kebenaran-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami pengertian. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub ini mulai dari pasal 1 terus sampai pasal yang ke-41, kita melihat bagaimana pergumulan Ayub menghadapi ujian yang datang dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana Ayub mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, dan kita melihat bagaimana dia menghadapi juga saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan istrinya, ya, yang menghina dia, yang juga menyuruh dia untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika Ayub mengalami hal-hal itu, banyak hal yang dia dengar tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, kalau kita melihat Ayub ini hidup mungkin sejaman dengan Abraham, ya, kitab Kejadian. Tetapi saudaraku, Ayub sering mendengar tentang Tuhan Yahweh, tentang Tuhan Allah Israel, ya. Dan itu dia akui dalam pasal yang kelima ini, ayat yang ke-42, dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Jadi rupanya selama ini Ayub mendengar tentang Tuhan itu dari banyak cerita-cerita dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia katakan, setelah dia mengalami banyak tantangan, ujian dan pencobaan, setelah dia banyak mengalami masalah, dan di tengah masalahnya itu, di akhir dari masalahnya itu dia bisa menang, dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, dia yakin, dia percaya bahwa apa yang dia hadapi dalam masa-masa kesukarannya itu, Tuhan tetap melihara dia. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap memandang dia. Sehingga dia katakan, ya, walaupun mungkin dia sempat mengeluarkan kata-kata yang sepertinya saudaraku tidak baik terhadap Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-6 dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika dia melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, di sepanjang dia mengalami masa-masa kesukaran, dia melihat kebaikan Tuhan. Tuhan tetap menolong dan memelihara dia. Dia berkata, sekarang aku sendiri melihat dia, melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Sehingga saudaraku, ketika dia menyesal, dia berkabung. Selesai dia berkabung, ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu.
Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuannya yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Ayat terakhir, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, saudara, kita melihat bagaimana ketika Ayub mengalami Tuhan. Dia melihat sendiri, awal-awalnya dia hanya mendengar bahwa Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begitu, Tuhan tuh begini. Tetapi setelah dia masuk dalam ujian, pencobaan, masalah, pergumulan yang berat yang dia alami, dia melihat, dia mengalami Tuhan. Saudaraku, kita melihat setelah dia mengalami Tuhan dan dia memberikan respon yang positif kepada pengalaman-pengalamannya bersama dengan Tuhan, sehingga dia mencabut setiap hal-hal, perkataan-perkataan yang membuat mungkin dia berdosa kepada Tuhan. Dan saudaraku, dia cabut, dia menyesal, dan Alkitab berkata Tuhan memulihkan keadaan Ayub. 2 kali lipat Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Alkitab berkata diberkati kambing, lembu, sapi, semuanya saudaraku, anak-anaknya diberkati. Bahkan lebih cantik anak-anaknya dari yang dahulu. Tuhan memberkati juga semuanya saudaraku. Harta bendanya dikembalikan dan dia bahkan hidup ditambah umur oleh Tuhan, sehingga dia bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya dan sampai keturunan yang keempat, firman Tuhan katakan. Baru dia meninggal. Saudaraku, mari kita mau belajar dari seorang Ayub, ya. Jangan hanya kita mendengar kata orang saja, oh Tuhan begini, Tuhan begitu, oh Allah begini, Allah baik, Allah itu. Luar biasa. Kita hanya mendengar kata orang saja tapi kita tidak mengalami. Mari kita mau mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan seperti Ayub. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, saudaraku, walaupun itu di tengah kesukaran, di tengah ujian, di tengah masalah seperti Ayub, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang sudah terlewatkan. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menolong kita, memberkati kita, untuk kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.